Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar mengenai membandingkan dan mengurutkan pecahan. Ya, kita membahas yang pertama. Yang pertama adalah membandingkan pecahan. Perhatikan gambar berikut ini. Ya, seperti kita lihat, di sini ada 4 gambar, yaitu ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Coba anak-anak perhatikan dulu. Di sini apakah ada perbedaan dari gambar tersebut? Iya, benar sekali. Di sini ada perbedaan gambar dengan daerah yang diarsir. Untuk daerah yang diarsir pertama, hanya ada 1 kolom, 1 kotak. Untuk daerah yang diarsir yang kedua, ada 2 kotak. Dan daerah yang diarsir yang ketiga, ada 3 kotak. Ini 1, 2, 3. Dan yang terakhir ada 4 kotak. Dari gambar di atas, kamu dapat melihat bahwa yang pertama, ini gambar pertama. Kemarin kita sudah membahas tentang pecahan. Ya, pecahan di sini karena ada 4 kotak. Ini daerah yang diarsir ada 1. Ada 1. Maka kita tulis 1 per 4 kotak. Kenapa bisa dapat 4? Karena ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 1 per 4. Dan gambar kedua ini ada berapa? Ada yang diarsir ada 2, 1, 2, 2. Daerah semuanya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak. Berarti 1 per 4 di sini bisa disimpulkan bahwa 1 per 4 kurang dari 2 per 4. Jika kita bisa melihat dari sini, untuk kita cari yang lebih besar, tentunya diarsir lebih banyak yang mana? Pasti ini. Yang gambar yang kedua. Kalau kita cari yang lebih sedikit, pasti yang gambar pertama. Jadi disimpulkan 1 per 4 kurang dari 2 per 4. Atau 2 per 4 di sini, ini 2 per 4. Ini 2 dari 4 kotak. Ini 2 per 4. Apa? Lebih dari 1 per 4. Sudah paham? Lagi, contoh ini lagi 3 per 4. Coba ini 3, 1, 2, 3. 3 dari 4 kotak, 4 sisi. 4, 3 per 4 kurang dari 4 per 4. 1, 2, 3, 4. Ini semua 4 per 4. Atau 4 per 4 lebih dari 3 per 4. Dari sini sudah bisa membandingkan bagaimana pecahannya. Ya. Selanjutnya, kita menentukan pecahan yang lebih besar atau pecahan yang lebih kecil. Yang pertama, dari ini, untuk menentukan pecahan, yang harus kita lakukan adalah mengalihkan pecahan pembilang pertama dengan penyebut kedua. Contoh seperti ini. Yang kedua, kalikan pembilang pecahan kedua dengan penyebut pecahan pertama. Selanjutnya, bandingkan hasil kali yang kamu peroleh dari langkah A dari hasil kali yang kamu peroleh dari langkah B. Yang terakhir, jika hasil kali pada langkah A lebih besar dari langkah B, maka pecahan pertama lebih besar dari pecahan kedua. Ini kebalikan dari ini. Jika hasil kali pada langkah A lebih kecil dari hasil kali langkah B, maka pecahan pertama lebih kecil. Langsung ke contoh saja biar tidak bingung. Contoh,
tentukan pecahan berikut yang lebih besar. Ini yang pertama begini anak-anak. 2/3 titik-titik 4/5, dimana di sini antara 3 dan 5 tuh penyebutnya berbeda. Kalau berbeda kan harus disamakan dulu. Caranya bagaimana penyelesaiannya? Jadi perkalian silang anak-anak. Perkalian silang 2 dikali 5, 4 dikali 3. Ulangi, 2 dikali 5, 4 dikali 3. 2 kali 5 10, 3 kali 4 12. Dari bentuk terakhir dapat ditentukan bahwa 10 itu kurang dari 12. Betul apa tidak? 10 itu kurang dari 12. Maka untuk menentukan pecahan yang ini, yang lebih besar mana? 4/5. Berarti 2/3 kurang dari 4/5. Artinya apa? 2/3 ini ternyata tidak lebih banyak dari 4/5. Makanya tandanya kurang dari. Atau bisa dibalik, 4/5 lebih dari 2/3. Seperti itu. Paham? Selanjutnya, mengurutkan pecahan. Urutkan pecahan 3/10, 9/10, 6/10. Urutkan pecahan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Begini. Kalau di sini kita bisa melihat, di sini mempunyai penyebut yang sama. Kalau penyebutnya yang sama itu sangat mudah, karena kita hanya mengurutkan pembilangnya saja. Karena sudah sama-sama per 10, nggih. Sudah sama-sama per 10. Jadi, jika kita mengurutkan dari yang terkecil, dari yang terkecil dulu. Berarti dari yang terkecil ini 3/10, 6/10, 9/10. Nah, beda lagi kalau urutkan dari yang terbesar. Berarti ini ini sini ya. Ini mengurutkan, iya. Di sini ini urutan pertama, urutkan pecahan dari yang terkecil sudah kelihatan. Tinggal ini sudah per 10, per 10, per 10. Langsung urut dari yang paling kecil, 3, 6, 9. Artinya yang urutan dari pecahan yang terkecil 3/10, 6/10, 9/10. Nah di sini kalau urutkan pecahan dari yang terbesar gampang, tinggal balik. Berarti berapa? 9/10, 6/10, 3/10. Untuk mengurutkan pecahan di sini, jika penyebutnya sama, tinggal mengurutkan pembilang. Tergantung dari soal. Kalau soalnya mau yang terbesar, cari angka yang paling besar. Jika yang dicari soalnya yang paling kecil atau yang terkecil, berarti cari yang paling kecil. Seperti itu. Selanjutnya, urutkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Lah, tadi sudah yang penyebutnya sama, ini penyebutnya yang berbeda. Urutkan pecahan berikut ini. Ada beberapa pecahan, yaitu 2/3, 5/6, 1/3. Langkah pertama, samakan terlebih dahulu penyebutnya. Ayo. Begini anak-anak, karena di sini 3, 6, 3. Kira-kira di sini kita cari KPK-nya. Yang paling mana? Yang bisa dibagi dengan angka 3 sama angka 6 tuh angka berapa? Benar sekali, yaitu angka 6. Karena 6 bagi 3 sama dengan 2, 6 bagi 6 sama dengan 1, 6 bagi 3 sama dengan 2. Oh, ini saja. Oh iya, kalau ini dari bisa langsung dikali dengan kali 2. Biar penyebutnya ketemunya 6. Biar penyebutnya jadi 6. 2 kali 2 4, 3 kali 2 6. Yang penting di sini untuk menyamakan penyebut harus bisa mengetahui ini dulu nggih. Bilangan apapun yang bisa dibagi atau dikali.
dengan belak ini penyebutnya. Selanjutnya 5/6. Bu, 5/6 kok masih sama, Bu? Iya, karena di sini 4/6, ini 5/6, penyebutnya sudah sama. Ini penyebutnya sama. Makanya 5/6 tidak perlu dikalikan bilangan apapun. Selanjutnya, iya, 1/3. 1/3 sama dengan 2/6. 1 kali 2, iya. Jadi, urutkan pecahan dari yang terbesar ke yang terkecil. Kan begini anak-anak. Ketemu ini kan 4/6, terus 5/6, terus 2/6. 5/6, 4/6, 2/6. Urutkan dari pecahan yang terkecil ke yang terbesar. Berarti yang terkecil mana kalau sudah sama? Yang 2/6. Selanjutnya 4/6. Yang terakhir 5/6. Terima kasih. Sekian dari Bu Lucy. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap jaga kesehatan, terapkan perilaku hidup sehat, tetap jaga jarak dengan teman karena kita tidak tahu bahaya apa yang akan mengintai. Selalu berdoa semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.